(19:15) Di kediaman Yanti dan Darsun. Sebuah rumah sederhana dengan beratapkan seng yang berkarat. Di dalam sana terlihat Yanti tengah berada di sebuah dapur berbilik bambu, sedang membersihkan beberapa kain basah. Beberapa kain itu terlihat bernoda sedikit kecoklatan dengan sedikit noda merah di beberapa bagian. Walah, kamu ini sebenarnya kenapa loh Pak? Kok bisa gitu loh tiba-tiba punya penyakit aneh gini? Gumannya pada diri sendiri. Yanti menggosok kain itu dengan raut muka yang sedih dan penuh keluh. Bu, cepat ambilkan air minum Bu, Bapak haus sekali. Terdengar suara Darsun dari kamar sebelah tempat Yanti berada. Ya Pak, tunggu sebentar, ini Ibu beresin dulu, lagi nyuci kain, jawab Yanti. Berganti ke kondisi Darsun di sebuah kamar berukuran kecil dengan bilik bambu yang sudah terlihat keropos di beberapa bagian. Beberapa kelompok rayap berjalan di tiap sudut bambu yang keropos itu. Dan terlihat sosok Darsun yang tengah terbaring dengan selimut lusuh menutupi sebagian tubuhnya. Beberapa lalat berterbangan di sekitarnya, menandakan ada sesuatu yang kotor hinggap di sana. Aduh, sakit. Aduh, ini lengan kiriku kenapa jadi sakit gini ya? Aduh, rintih Darsun. Darsun perlahan menarik sisi tangannya yang tertutup selimut. Dan pemandangan menjijikkan itu terhias di hampir sekujur lengan kirinya. Lengan itu terlihat menghitam dengan beberapa luka parah di beberapa sisi. Bahkan sebagian terlihat hampir membusuk dan mengeluarkan nanah. Loh, ini tanganku kenapa begini? Apa ini? Duh, kenapa perutku jadi gatal begini? Darsun merasakan ada sesuatu di atas perutnya. Dia perlahan membuka ujung atas selimutnya dan begitu terkejutnya Darsun mendapati seekor hewan merayap di atas perutnya, menjalar naik ke dadanya. Hewan yang ternyata amat dia takuti selama hidupnya. Lipan. Ya, seekor lipan seukuran jari merayap cepat, membuat Darsun segera menepisnya. Ibu, cepat sini Bu, ada lipan di kamar Bapak, tolong. Bu, cepat sini. Teriak Darsun mulai gelisah dan ketakutan. Seketika itu pula lengan kiri Darsun terasa begitu nyeri. Dia merasakan lengan kirinya seperti bergerak sendiri, terlepas
dari bukan dia yang memegang kendali. Luka bernanah yang tadi kemudian seperti memunculkan gelembung-gelembung kecil yang terlihat hendak pecah. Darsun merasakan sakit yang luar biasa tidak tertahankan. Seketika gelembung itu pun pecah dan memunculkan kaki-kaki tajam yang menyerupai kaki lipan. Darsun pun berteriak histeris menyaksikan itu. Yanti yang mendengar teriakan Darsun segera datang dengan membawa segelas air di tangannya. "Bapak ini kenapa lagi sih? Baru juga ibu tinggal Kalimat Yanti seperti tercekat berhenti di tenggorokannya ketika dia sampai di depan kamar dan melihat kondisi Darsun suaminya. Gelas yang dia bawa pun jatuh dan pecah berserakan di lantai. "Suamiku, ya Allah, apa yang terjadi padamu?" ujar Yanti, bingung, takut, cemas, bercampur aduk dalam pikirannya. Dia melihat sesosok makhluk aneh tengah merayap di atas kasur tempat Darsun berada. Sosok itu menyerupai Darsun, namun sekaligus menyerupai lipan raksasa. Dan perlahan makhluk itu menengok ke arah Yanti sambil berkata, "Istriku, kamu harus ikut denganku. Kamu pasti akan bahagia. Kemarilah, bergabung bersamaku." Yanti pun berteriak sejadi-jadinya karena seumur hidupnya dia tidak pernah melihat pemandangan semengerikan itu. Saat hendak lari dan meninggalkan kamar, Darsun yang sudah berubah menjadi makhluk aneh itu segera mengejar Yanti dengan merayap di atas kaki-kaki tajamnya. Saat Yanti hendak menutup pintu kamar itu, rupanya Darsun sempat menggores kaki tajamnya ke arah lengannya. Untunglah setelah itu Yanti berhasil menutup pintu dan menguncinya dari luar. Yanti terduduk sembari memegangi lengannya yang terluka. Dia mulai berteriak-teriak tidak jelas. Rasa takut, sedih, bingung bercampur aduk di dalam batinnya. Ia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Setelah itu, tidak lama muncul Waluyo yang berlari menuju tempat Yanti berada. Bu Yanti, apa yang terjadi, Bu? Kok banyak darah?" tanya Waluyo panik. "Suamiku, Mas. Darsun suamiku. Kenapa dia jadi begitu ya?" ratap Yanti pada Waluyo. Pak Darsun kenapa, Bu? Sekarang dia di mana?" tanya Waluyo. "Dia di kamar, Mas," jelas Yanti dengan penuh derai air mata. "Jadi yang melakukan ini Pak Darsun?" Sebentar, biar aku lihat," ujar Waluyo setengah emosi. "Jangan, Mas, jangan." Yanti melarang Waluyo menuju ke arah kamar tempat Darsun berada. "Loh, kenapa, Bu? Dia sudah bukan Darsun yang dulu kamu kenal. Dia udah jadi setan, Mas," jelas Yanti dengan terus memegangi lengan Waluyo. Setan gimana maksudnya, Bu?" Waluyo pun heran dan penuh tanda tanya dengan statement Yanti. Waluyo tidak memperdulikan itu dan segera membuka pintu kamar Darsun. Namun sebelum dia sempat memutar kunci pengait pintu, sebuah tangan tajam menerobos dan membuat sebagian pintu itu jebol dan meninggalkan lubang yang cukup besar. Waluyo pun terperanjat dan mundur. "Astagfirullahaladzim, apa ini?" Kaget dan heran berkecamuk dalam otak Waluyo. "Sudah kubilang dia bukan suamiku lagi, Mas. Ayo cepat kita pergi dari sini. Bawa saya pergi dari sini, Mas, cepat. Pinta Yanti tidak sabar.
Waluyo yang masih belum mengerti situasi yang terjadi pun seperti kehilangan kendali dan akhirnya menurut dengan apa yang dikatakan Yanti. Membawanya keluar dari sana di tengah guyuran hujan yang semakin lebat. Mereka berlarian keluar rumah menuju sepeda Waluyo yang disandarkan. Segera Waluyo membonceng Yanti dan berkayuh cepat menuju rumahnya. Setiba di rumah Waluyo, Yanti ini terheran-heran melihat Waluyo dan Yanti. Loh, ada apa ini Pak? Ini kenapa tangan Bu Yanti berdarah gitu? Tanya Ngatini heran. Udah Bu, nanti aja bicaranya di dalam. Ayo bawa masuk dulu, bawa masuk. Ujar Waluyo. Beberapa menit kemudian setelah Yanti menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan suaminya, Ngatini dan Waluyo masih bertanya-tanya di dalam hati. Ya ampun, desa kita ini sebenarnya kena musibah apa ya Pak? Tanya Ngatini. Entahlah Bu, Bapak juga semakin bingung, jawab Waluyo. Tiba-tiba dari balik pintu ruang tamu muncul Wawan, si anak bungsu, berjalan mendekati ayah dan ibunya berada. Loh, Dek Wawan, kamu sudah sembuh tuh Dek? Dek Wawan udah sembuh beberapa menit yang lalu sebelum Bapak pulang, jelas Ngatini. Waluyo membuka sarung yang Wawan kenakan. Dan betapa terkejutnya Waluyo melihat tidak ada luka sedikit pun di sana. Kok bisa langsung hilang gini ya Bu? Gimana ceritanya ini? Bukannya tadi pas Bapak tinggal lukanya masih basah? Tanya Waluyo terheran-heran. Ibu juga bingung Pak. Tadi tiba-tiba adik bilang kalau udah enakan dan membuka kain yang Bapak ikatkan tadi di kakinya. Ah, ya sudahlah, gak perlu dipikirkan lagi. Yang penting adik udah sembuh sekarang. Kita pikirkan gimana nasib Bu Yanti dan suaminya ini sekarang, jelas Waluyo. Terlihat Yanti terdiam sambil menatapi tangan kirinya yang terluka. Dia menatap luka itu seakan luka itu tengah berbicara sesuatu kepadanya dan membuat Yanti begitu membenci lengan kanannya. Ngatini dan Waluyo terkejut melihat Yanti yang tiba-tiba berlari mengambil pisau buah yang terdapat di atas buah-buahan di meja ruang tamu mereka. Bu Yanti mau apa? Tanya Ngatini gugup. Yanti mengangkat pisaunya dan siap mengarahkannya pada lengannya yang terluka itu. Waluyo dan Ngatini segera mencoba mencegah hal itu. Yanti berteriak-teriak memaki-maki lengan kanannya sambil terus berusaha menancapkan pisaunya. Beraninya kau mengatakan itu padaku, ha? Bunuh kau sekarang maka terkutuk.